Selamat datang kembali di channel Football New. Pada konten kali ini kita akan membahas tentang persiapan Timnas Indonesia menjelang Piala AFF dan juga kabar terbaru dari pemain Timnas Indonesia. Dan hari ini kabarnya Timnas Indonesia akan dijadwalkan berangkat ke Myanmar untuk mempersiapkan laga pertamanya, yakni di tanggal 9 melawan Timnas Myanmar sebagai tuan rumah. Dan Timnas Indonesia berangkat ke Myanmar itu tanpa seorang Asnawi Mangkualam, tanpa seorang Ivar Yener, tanpa seorang Rafael Strijk, dan juga tanpa seorang Justin Hubner. Untuk Pratama Arhan dan Marcelino itu sudah bergabung, yang bermain di luar negeri itu sudah bergabung. 4 orang ini belum bergabung ke Timnas Indonesia hingga saat ini. Untuk Asnawi Mangkualam, ini kabarnya bisa dimainkan di pertandingan pertama melawan Timnas Myanmar tanggal 9 nanti, tetapi hanya tidak bisa ikut di TC-nya. Jadi kabarnya Asnawi nanti langsung akan berangkat ke Myanmar dan ketemu di sana dengan Timnas Indonesia dengan rekan-rekan yang lainnya. Untuk Rafael Strijk, ini sebelumnya ada kabar bahwa Rafael Strijk akan dilepas ketika Timnas Indonesia dipastikan lolos ke semifinal. Di pertandingan tersebut baru Rafael Strijk bisa dimainkan. Tetapi kabar terbaru ada percepatan bahwa Rafael Strijk ini bisa dimainkan nanti di kandang kita sendiri melawan Filipina, yakni tanggal 21 Desember 2024 sebelum semifinal. Yang asalnya dijadwalkan semifinal akan tampil, kalau memang lolos maka ada percepatan, pertandingan sebelum semifinal itu bisa dimainkan. Dan kabarnya Rafael Strijk ini akan tiba di Indonesia sekitar tanggal 17 sampai 18. Jadi ini kabar sedikit menggembirakan kepada kita teman-teman, karena mau gimana pun chemistry-nya yang dibutuhkan oleh Sintayong itu ada pada sosok Rafael Strijk, karena memang dia sudah berkali-kali diberi kesempatan oleh pelatih Sintayong dan nampaknya tahu apa yang diinginkan oleh Sintayong dan bagaimana cara sistem bermain dari pelatih Sintayong. Meskipun sebenarnya kalau memang misalkan tidak ada Rafael, ada striker-striker yang lainnya seperti Hoki Caraka dan juga pemain depan yang lainnya. Lah untuk dua pemain terakhir teman-teman, yaitu Justin Hubner dan Ivar Yener, ini tidak bisa ikut ke turnamen Piala AFF setidaknya sampai video ini dibuat. Kabarnya tidak bisa dimainkan karena memang berkaitan dengan perizinan klub. Karena kita tahu sendiri teman-teman bahwa Piala AFF itu bukan kalender resmi dari FIFA, sehingga pihak klub itu berhak untuk memberikan izin dan berhak untuk tidak memberikan izin. Karena memang andaikan timnas itu meminta dia untuk bergabung sementara klub itu tidak memberikan izin, itu sah-sah saja dan itu tidak ada pelanggaran. Beda kalau misalkan kalender FIFA seperti kualifikasi Piala Dunia, kalau diminta oleh timnas sementara klub itu tidak memberikan izin tanpa ada alasan yang pasti, tanpa ada alasan yang bisa diterima, maka di situ bisa dikenai sanksi dan itu terhitung pelanggaran teman-teman. Tapi karena ini ajang Piala AFF yang memang bukan kalender resmi dari FIFA, sehingga meskipun tidak diizinkan, kita tidak bisa maksa dan tidak bisa bagaimana. Dan ini adalah kabar tidak menggembirakan teman-teman, bahwa kita tahu Justin Hubner itu sangat dibutuhkan di lini belakang kita, karena biasanya Sintayong itu bermain dengan 3 back. Dan back kiri itu biasanya Sintayong mempercayakan kepada pemain yang di situ memiliki kaki kidal, yang kuatnya itu di kaki kiri, seperti Justin Hubner atau Calvin Verdong itu biasanya ditaruh di back kiri. Kenapa? Karena lebih gampang dan lebih sejalan dengan sistem yang dijalankan oleh Sintayong itu sendiri. Apalagi
Ivar Jenner, kita tahu sendiri teman-teman, kontribusinya sangat luar biasa ketika kita berhasil menjadi peringkat nomor 4 di Piala Asia 2023 kemarin di Timnas U23. Peran dari Ivar Jenner di lini tengah itu sangat luar biasa teman-teman, yang memang sampai saat ini di Timnas U22 kalau kita lihat belum ada yang setara dengan Ivar Jenner. Mungkin ada yang mendekati tapi belum sampai bisa menggantikan peran vital daripada Ivar Jenner. Dan pemain lini tengah itu adalah pemain yang menjadi kunci dari suatu pertandingan, karena memang transisi dari belakang ke depan dan juga dari depan ke belakang, atau kita sebut dengan transisi positif dan transisi negatif, itu semuanya bergantung kepada pemain tengah. Dan sesuai dengan permainan dari Sintayong biasanya teman-teman, itu biasanya menjalankan permainan dengan bola-bola bawah. Mungkin sekali-kali bisa long ball, bisa langsung dari belakang ke depan, itu bisa juga. Tetapi yang biasanya dijalankan oleh Sintayong itu adalah permainan dengan bola bawah, karena itu lebih efektif. Dan permainan bola bawah itu sangat membutuhkan terhadap pemain tengah seperti Ivar Jenner yang bisa menjalankan visi dan misinya di atas lapangan. Tetapi apapun itu teman-teman, meskipun kita sedikit pincang dan memang tidak full sekuat terbaik kita, tetapi kita harus tetap mendukung terhadap timnas Indonesia. Dengan sekuat yang ada teman-teman, apalagi yang kita harapkan selain kita harus sesuai dengan tujuan PSSI, yaitu ini sekedar regenerasi. Jadi kalau kita masih mengharap juara sampai sekarang, itu sepertinya tidak realistis teman-teman. Bisa saja juara, bisa saja, tetapi sepertinya harapan itu berlebihan, sehingga tidak perlu kita harapkan teman-teman. Kita harus dukung sampai menjadi juara, harus kita dukung, tetapi kita harapkan kita menjadi juara dengan sekuat yang seperti ini, sepertinya itu terlalu memaksa teman-teman. Kita lihat saja nanti, kita dukung sama-sama. Mari turunkan ekspektasi kita menjelang pertandingan ini, menjelang turnamen ini. Meskipun misalkan nanti kita gagal di Piala AFF 2024, jangan sampai ini menjadi bahan olok-olok kepada timnas Indonesia, apalagi kepada pelatih Sintayong. Kita tetap support sama-sama teman-teman. Mungkin sedikit kabar itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, boleh bantu subscribe, like, dan komen, dan juga share-nya, supaya channel ini semakin berkembang dan semakin manfaat. Terima kasih.